itu istilahnya dikenal biyen kos itu. Karena apa? Kenal Ya, karena grapya. mungkin grapya lah. Jadi akrab itu iso mlebu nang ndi. Iya. Kalau orang sana itu kan bukan begitu sifatnya. Diem tapi enggak tapi ya kan repot kok kalau bagi kita tapi bagi sana ya biasa begitu. Surabaya kan beda lek ya. Iya. Yo ora plas-plas gitu ae wis. Suwen. Terus kan akhirnya sampai balik ke Surabaya itu. Iya, harus balik ke Surabaya, itu pun ketemu Pak Andayadi yang nolong saya. Dia kerja di desain apa itu yang dekat patung sapi itu loh, harapan sapi di luar Utomo Dek. Nah, gawe dek ini. Dia sampai sekarang pabrik itu ada. Jangan sebelum masuk ke STKW. STKW itu. Yang memasukkan ke STKW itu sebelumnya saya kerja di desain ini. Gede biar bayarannya waktu tahun saya keluar itu 94. Itu kerja di desain ini desain perhiasan permata. Ya memang saya tidak tahu nyetaknya itu di tempat lain. Saya cuma desain. Setiap kali mengeluarkan desain entah anting-anting, entah gelang, entah cincin itu pokoknya standarnya 50 gambar. Ya mek ngerubah titik-titik kok. Mek ngerubah titik-titik. Ya anting 10 ini variasinya ini. Ya dia simpan tok. Saya enggak tahu nyetake masih karo apa ya Pak. Saya hanya hubungan nang kono mek sak kotak sama sak ruang sama bos. Setelah itu kan Pak Bono pekerjaan lagi. Terus Pak Andayadi itu nawari itu. Saya sebenarnya enggak seneng itu kok mlebu isu, mulai sore mlebu isu itu. Tahun pinten Kang itu kan masuk ke ya 94. 94 itu berarti mulai awal masuk ke STKW itu. Bukan, 94 itu di perusahaan itu. Perusahaan itu terus STKW itu 95. 95. Terus aku metu, walaupun dia ngomong iki kalau duit lho ngene. Dia enggak apa-apa lebih cocok. Lu nambah milih itu Kang. Udah itu STKW. Padahal dulu itu bayaranku per minggu bayarannya oleh mangan bendino. Itu per minggu itu saat itu 350 tahun Per minggu. Gede. Tahun itu aku merasa kayak Masalah berangguran. belum krismon Kang itu kan. Belum Krismon yo nggih kan belum krismon. Ya situlah. Terus aku milih nang STKW. Ya belum ada muridnya juga kan ya. Iya, si alang-alang yang enggak seperti sekarang bangunannya apik. Nggih. Biyen sih ya wis alang-alang. Terus kan di STKW itu benar menemukan satu ruang ya ini sajane ruang yang jenengan. Iya, Walaupun mungkin secara materi orang dukung. enggak dukung. Tapi kan jenengan kayak waktu di STKW kan masih punya istri nih. Iya, di tahun 95 itu juga nikah. Duh, Sudah nikah. Ya entah nikahnya duluan apa. Pokoknya ya sudah nikah lah 95 itu. Dan sudah di STKW. Manten itu sebagai anak STKW ke sana. Sudah itu. udah kok Kang aku setahun roh kok kawin. Sudah ya. Kalau istri saya itu tahu sejak kecil. Untuk saya begini suka gambar model. Dia tahu lah wong bojoku itu sajane pacaran ket SMP. Astagfirullahaladzim, kok keren berarti Kang yo. Jadi saya tuh enggak pernah ada pikiran pindah itu enggak. Kemudian sekolah itu aku sungguh-sungguh sekolah. Orang mikir lo gedaan kok arek Kang ya. Berarti sekeren kok yo. Iya, mulakno rada pinter. Aduh. Saya enggak pikir enggak. Karena di seni itu sendiri bergairah gitu. Ya, karena kita berusaha dengan penciptaan kan gitu apalan gitu opo gitu yang membangun diri saya salah satu. Oh, makanya terusan keluarga istri itu orang juga protes, orang duwe tekanan. Enggak. Iya, wis ngerti mulai kecil. Jadi semacam itu. Keren. Ya istri dulu sejak awal juga sudah ngeles-ngelesi bahasa Inggris itu. Entah privat, entah di satu lembaga. Terus kan akhirnya ketika di STKW, cuman ketika jenengan saka Jogja terusan ning STKW atau Surabaya, jenengan melihat peta apa nih gitu. Iya, saya misalkan ada banyak hal yang kurang bener katakannya bagi saya. Di era itu koyo apa pandangannya jenengan ke Surabaya? Pandangan saya itu wong Surabaya guru ngerti teknis. Gambar secara teknis itu gak iso. Jadi sajane welek kabeh sajane. Secara akademis gitu. Iya.
Jadi ya wajar kalau kita tidak ditengok itu karena secara teknis elek. Itu bahasa saya itu. Secara akademisi ngono kan ya. Elek, kecuali nanti di tahun berapa ya, seperti orang-orang asli datang itu ya Ivan Haryanto, Hening apa itu wis ngerti ya asli ya, Kubu dan lain-lain di Malang. Gitu. Tapi secara wong Surabaya dhewe itu elek saja nih teknis. Dan nggak kayak di Jogja yang ideal itu seni. Nah kene iki ya bahasa seninya meleset seperti profesi tadi, finansial. Regane piro. Makanya saya di tahun 2000 sampai 2002 apa ya nulis nasi bungkus itu sing Oh iya betul, nasi bungkus betul error. Ya itu nulis itu tak kon arek-arek ngetik dadi lurune ini terus ditempel. Nasi bungkus itu waktu itu pertama merespon apa persoalan apa nih? Pertama kali dia nasi bungkus secara umum itu kritik apa kan? Pertama kali kritiknya ya aku mau si elek ya, dengan bahasa yang saat itu sih rada kasar enggak kayak saya itu wis akeh malah bikin dapat ya keren ancetan. Jadi tak kritik sampai siapapun itu tak kritik pokoknya sampai aku diceluk kok sama kelompoknya Mas Ivan itu kan tak kritik kan ada yang ono sing lukis kutul baris sing lukis gede-gede itu tak kritik tanganmu itu kayak sakmene kok sakmene lho tangan mereka itu cuma kok nggak gede-gede ya saya ambilnya dari sudut psikologi kudune yo gede ngene sehingga keluar frame dan lain-lain itu tidak dilakukan sebenarnya dia hanya memfotokopi cilik digedekno jadi sajane tidak mengetahui ruang itu gede psikologi untuk baca lebih dari 1 meter semua tidak menggunakan jangkauan lengan secara fisik ya itu terus diceluk wong-wong termasuk kritik mereka itu ada salah tapi itu angkatan baru ya angkatan baru itu angkatannya Ivan itu orang kereng itu wah aku ditelepon dipisu-pisu ini dituantang hari ini lah terus saya nerima itu ya apa ya ini kudu jawab ini secara intelektual kan kebetulan pas Mulyono datang nah ngono lho oh iki rame-rame iki apa ya Mulyono sebenarnya sebelumnya kenal saya aku tahu melok Mulyono itu garap di Pacitan itu konsep ya situlah seni untuk dan lain-lain untuk pergerakan tahu melok tadi kenal pagi hari ini diwaca tulisanku itu ayo bener ngene dadak sing jawab Mulyono kabeh ya bener iki kritik hari ngene wis meneng kan nah, jadi aku kenal mereka itu saat itu tapi akhirnya kan budaya kritik mengkritik itu neng seni rupa Surabaya biar ngono to sebenarnya di sono apa jak glutok maksudnya ya lek secara tulisnya belum sangat hampir kalau saya mengatakan tidak ada hanya tulisan itu hanya informasi ya bukan bangunan pengetahuan berarti basa saiki itu ora ono istilah kuratoriale ora ono ya ono sementara itu negara di Jogja itu sudah menjadi satu kebiasaan untuk membangun itu lah ya walaupun di Jogja sendiri itu sebenarnya kritikus itu ya dijotak kritikus semacam itulah sih kritiknya dijotak kayak dulu yang namanya Adi Wicaksono itu sebenarnya wapi kritiknya sampai arek itu wedi ya katanya mau dibunuh sampai pindah Madiun mungkin rumah saya itu piye ning Jogja lho. Ning Jogja lho. Ning Jogja aja ono peradaban model ngono lho ya. Apa meneh ning Surabaya kan? Jadi sebenarnya secara internal mereka tidak sangat menerima. Anu sebenarnya ya kan keberadaan tukang kritik atau nek basa ngetren saiki kuratorial itu sebenarnya dibutuhno lho ya. Ya sebenarnya lain kritik dan kuratorial. Artinya kritik atau kuratorial itu lain. Sebenarnya kalau kuratorial itu membangun tema pada suatu yang dipilih, senimannya yang dipilih, itu dibangun konsepnya, nanti didukung. Kurator itu. Kalau kritik lepas. Lepas dari itu loh ya.
sebenarnya butuh Surabaya butuh kritik kuratorial yang benar apa-apa itu benar, karena gini loh, sebenarnya kan pengetahuan itu tidak hanya verifikasi. Iya ta, kalau kabeh ngomong iya lho, berarti lah mutlak iki, padahal pengetahuan ada yang mutlak. Mestinya semua hal walaupun itu terlihat benar 100%, itu mesti kalau buatan manusia itu mesti ada falsifikasi, mesti ada kesalahan ya. Dari bangunan kritik, istilah itu dalam pengertian nyalah no itu dibutuhkan, sehingga keberadaan satu seniman atau bentuk seni, objek seni itu menjadi ada karena ada lawannya. Lemek yo tok ae bangunan pengetahuan nggak bergulir. Tapi itu berlaku neng di kan di semua gerakan kesenian atau cukup neng bidang internal di seluruh paling. Ya mestinya di semua manapun. Ya mestinya di tukang tambal ban juga ada yang persoalan itu kan. Ya dimanapun. Artinya ya udah nggak stagnan ya. Iya. Kan dari para dewa yang nggak bisa Iya, sebenarnya alam sendiri itu kan bergerak. Jam telu saiki karo jam telu sesuk tidak bakal kamu melewati di sungai yang persis sama, enggak, monopoli siji kalau yang kemarin. Terus yang jenengan mau penting adanya. Nah, itu dengan langkah itu melakukan ya langkah itu. Kemudian jenengan mengumpulkan akhirnya kan koyo waktu itu akhirnya anak-anak muda itu koyo porosi akhirnya teng jenengan semacam itu. Waktu itu ya porosi kan jenengan. Terus jenengan juga memotivasi kawan-kawan itu membuat galeri-galeri alternatif. Ya semacam itu. Kan ada pesan yang bukan di pusat kok gitu loh. Jadi iya sebenarnya kalau hal-hal itu sebenarnya saya tidak sangat pada seninya, tapi membangun manusia percaya diri, ansih DE memang seniman terus gawe sesuatu. Nah, saya menguatkan persoalan itunya loh. Jadi dia jadi manusia lewat kadang-kadang karyanya elek, kadang-kadang itu saya biarkan dulu, itu ya jadi guru miso atau dan lain-lain. Tapi ini sudah ada bibit murni gitu ya katakannya, bibit bagi saya baik untuk bergulirnya pengetahuan ini. Jadi sebenarnya pembebasan sebenarnya tidak ada kebenaran tunggal, tidak ada kebenaran mutlak. Kabeh iku lek nang basa Jawa kan ana rorone ngatunggil. Mangkunegaran papat itu 18 piro sampai 18 piro itu kan istilahnya rorone ngatunggil. Elek apik kuwi kersan elek apik kuwi apa anane, kabeh kuwi kersane pangeran. Jadi rorone ngatunggil itu kan dualisme, apik elek ngisor mundur. Jadi semacam lanang wedok tenggelam, dan itu sebenarnya itu kesatuan, bukan dua yang terpisah. Ya walaupun di dalam pengertian barat itu sangat terpisah, adanya positivis sejak Descartes, apalagi sejak Comte itu terpisah, itu jiwa badan dipisahkan. Tapi saya mencoba tidak memisahkan itu karena adanya begitu gitu ya. Api elek ya apa anane spiritual spiritualitas timur. Iya. Kabeh kersaning pangeran. Ya realitas itu sebenarnya apa adanya begitu. Nah, tinggal kita memahami bagaimana. Artinya sekarang yang menjadi persoalan kan kalau binari itu menjadi hanya dipilih salah satu, dia akan menghasilkan hanya ini yang benar, yang satunya menjadi lian. Kalau lian itu anomali kan berarti. Anomali itu berarti apa? Iku wong liya dudu bagian dari aku, itu wong liya dudu bagian dari aku, apa yang dikatakan lian. Dan itu sebagai yang buruk loh, sing apik aku. Dualismenya gitu, yang elek dijatuhkan ke orang lain, kepada lian itu. Atau bahkan yang lian itu nista, kan gitu. Jadinya begitu, konsep aplikasi konsep itu jadinya begitu. Jadi tidak ngabei. Ya, tidak, padahal realitas itu adanya begitu kan. Ono lanang wedok ya udah. Nah, tinggal sekarang di dalam pemikiran itu dipangkas imajinasi itu. Tapi kalau di seni ya justru kamu melihat realitas itu dengan imajinasikan.
terus anu kan kemarin jenengan kayak kan era aku agak ngerti lah jenengan. Soal setelah itu apa ya jenengan ketika budaya dengan berbagi dengan muncul kritik dengan muncul apa mau tadi kuratorial masuk pembentukan kelompok-kelompok alternatif sampai galeri-galeri alternatif itu tapi ini luar biasa lah nggak bisa melakukan pemberontakan pembebasan wakil lah waktu itu ya. Kan salah satu juga galeri 66 Mono ya itu khususnya seni ini kompleks Balai Pemuda itu galeri 66 tapi di luar itu sampai dan orang-orang itu salah satu juga mahasiswa jenengan ya nah ngono lho. Nah, terus setelah kopi sampai melihat perkembangan kesenirupaan atau seniman Surabaya piye? Sebenarnya saya suka itu perkembangan awal. Artinya kalau lihat tulisannya cuma sebenarnya masih pengantar, memasuki pengantar. Belum memasuki periode refleksi. Ini masih pengantar bahwa kalau saya membahasakan dodolan itu kaki kanan, sing ideal kaki kiri. Mestinya kita berjalan itu ya dengan dua kaki itu. Jangan oke lah kanan dodolan bakso, kiri nyeni ya gitu ya, ini dia. Sebenarnya itu kan arah saya. Yang menjadi repot memang pelukisnya dodolan, nah itu kan. Tapi Anda harus membebaskan diri dengan kiri. Mengapa begitu ya? Saya pikir gini loh, pembebasan itu bukan persoalan pikiran kok. Itu seperti semacam alami seseorang membebaskan diri atas kungkungan dan konstruksi yang lainnya sebagai menjadi diri sendiri, walaupun dalam pengertian diri sendiri di situ itu berhubungan dengan liang. Artinya kadang saya kan nggak ngerti diri saya sendiri. Nah, saya ngerti diri saya itu lewat orang itu menceritakan, oh aku ngene ta, gitu lah, gampangan ini. Jadi wacana dia terhadap saya menambahi saya dan yang menambah tentang saya. Oke, kan selanjutnya lagi kan setelah di era itu, era setelah belakang-belakangan kalian melihat peta pergerakan seni Surabaya ya. Apa mungkin sebut di mau lepas dari bahwa pertama itu masih kritik sampai sekarang belum mono apa nih sampai tataran refleksi. Jadi isi piye ya sebenarnya persoalan ini bukan pada seni kok, tataran logis itu. Nalar logis untuk pembebasan itu sebenarnya dimanapun. Atau anu kan pengaruh kota enggak ya? Pemerintah kota apa kota menjadikan kemudian seniman-seniman itu jadi. Kalau saya secara esensial itu tidak, ya mungkin mempengaruhi tapi kalau bagi saya enggak. Itu kan hal di luar diri yang ya semasih ya ideal itu bukan berarti tidak harus dijual ya. Hanya kebetulan di tempat kita belum laku atau enggak laku. Tapi konsepsi yang dari seni rupa itu sebenarnya nanti loh didol apa diapresiasi orang sebenarnya. Oh, kalau persoalan itu kan gini. Mestinya seni itu dalam tataran tetap ideal. Karena berhubungan dengan pembebasan tadi. Kalau dia nggak bebas, dia ke konstruk di luarnya. Nah, mungkin membebaskan diri itu seperti pengetahuan, harus bergulir terus. Jadi kemungkinan tidak ada puncak kebenaran itu nggak ada. Dalam pengertian kebenaran itu nggak ada, tapi kebenaran di masing-masing subjek dan lain-lain. Jadi sebenarnya persoalan itu dimanapun kok, di akademis manapun itu juga belum berkembang pemahaman tentang rasionalitas, logika rasional itu belum. Sehingga pengertian pembebasan itu belum dianggap nyata karena memang tradisi kita tradisi komunal. Walaupun kita tahu Surya Mentarama itu berangkat dari pribadi. Masuk kan kira-kira yang sebut Surabaya, menurut jenengan Surabaya hari ini masih butuh kan seniman atau piye boleh? Ya saya pikir kan seniman sih punya pikiran ini maksudnya butuh pikiran yang cepat-cepat orientasinya materi kemudian membuka lebih seniman yang bisa diapresiasi yang punya dampak sosial itu bersifat alami itu mungkin alam akan memberi
orang-orang seperti itu ideal dalam laku dan karya itu mungkin alam akan memberi. Mungkin tidak banyak, dari mungkin 1.000 orang cuma ada 10, cukup itu. Karena memang hanya untuk menggulirkan pengetahuan. Dan penetrasi kota Surabaya karo kota yang lain kita orang sebenarnya. Ya memang kita lebih banyak bisnis dan lain-lain ya masalahnya. Tapi tak pikir kalau bagi saya dari pribadi-pribadi yang awas itu sebenarnya tidak sangat mempengaruhi. Harusnya dilawan atau diterima oleh? Ya diterima dengan kesadaran bahwa kota kita bisnis. Tetapi kita kan tidak bergerak ke situ. Wong kita pameran juga tidak dilarang. Nggak ada kok yang dilarang apa. Masalahnya kan wong-wongnya kadang-kadang kok gak dibantu ngene-ngene ngono ya. Kayak tempat ini tidak dibantu Pemda, tempat itu tidak dibantu Pemda. Kok pilih-pilih Pemda dan lain-lain hanya mementingkan, kalau di sini tuh mungkin mementingkan taman dan lain-lain, seni ini gak direken. Bu Risma itu cenderung seni tidak direken karena mungkin mereka teknokrat dan lain-lain ya. Perlu Tapi enggak, kalau bagi seniman awas tidak membutuhkan, tidak sangat membutuhkan halal itu kok. Itu dikesampingkan bisa kok. Wong kita bisa bebas. Enggak perlu. Surabaya sebenarnya butuh sentuhan seni ya. Ya semua lahannya kayak DM apa ini namanya, pikirku bahwa kota sebenarnya Surabaya itu melakukan satu penetrasi besar. Nah ini seniman-seniman itu kan kepekaan kuwi mulai dari bentuk bangunan, gedung. Kayak momen sekarang bangunan sing ono, apakah ono konsultane iku seorang seniman ono berarti? Kabeh tak kira kabeh nang ndi itu akan tergilas oligarki politik, oligarki ya kapitalis itu enggak bisa ditutup-tutupi. Makanya kita harus ya sajane nanti akan ditumbuhkan kok orang-orang yang seperti itu gitu ya. Katakan nabi-nabi itu akan muncul karena ya gak perlu akeh kok. Lah itu akeh ya gak bergulir. Nek wong apik kabeh gak bergulir. Ndak ada paradok. Tapi langkah jenengan ya mulai dari biyen tuh menstimulasi orang untuk lahirnya para nabi itu, Bang. Iya, semacam itu. Makanya sampai tukang kritik, tukang ngompor wong gitu kan ya. Ya, sajane pengertiannya tidak sangat mengompori, tidak sangat menyemangati. Sebenarnya itu kan kebutuhan dari diri. Dari diri. Jadi apakah butuh? Ya, apalagi gak ngerjakan itu nggak enak gitu aja. Mas Adem.